Dan mungkin ini adalah minggu ke-12, 2 minggu ke depan kayaknya libur ya. Kalau tidak salah minggu depan. Ya bagus ya. Ya, Prof, libur. Ya, cuti bersama saya tidak tahu tanggal berapa. Kamis Jumat, Prof. Kamis Jumat. Kamis Jumat minggu depan, Kamis Jumat minggu depan lagi. Oh ya, berarti untuk kuliah hari ini yang terakhir, jadi nanti kita akan ketemu lagi minggu ke-15 dan 16 terjadwal untuk EAS kalau tidak salah gitu ya ini ya. Mungkin nanti Pak Kustianto untuk beberapa kesempatan akan memberikan latihan gitu ya, pakai asinkron mungkin kalau tidak bisa tatap muka kayaknya tidak bisa pakai ini ya, pakai asinkron saja mungkin kalau tidak bisa pakai classroom ini. Jadi ini adalah terkait dengan transfer massa konvektif ya, sebenarnya. Di mana yang bisa kita jumpai juga terjadi pada transfer massa antar fasa. Itu. Yang mana pada diskusi sebelumnya, pada pembahasan transfer massa, lebih ditekankan pada pada distribusi molekuler dalam fluida yang stagnan atau fluida dalam keadaan mengalir tapi pada kondisi laminer ya ininya. Nah, tentunya kalau terjadi pada difusi molekuler atau pada aliran yang laminer, nah, untuk mempercepat supaya transfer massa ini bisa berjalan lebih cepat, maka kecepatan aliran fluida itu perlu dinaikkan hingga terjadi transfer massa konvektif maupun disertai juga adanya turbulensi itu. Ini untuk mengkondisikan bahwa kita mempunyai suatu fluida yang mengalir secara konvektif. Nah, biasanya diperlukan kondisi di mana fluida yang mengalir satu sama lain, ya, itu bisa ditinjau kalau fasenya liquid, bisa terjadi pada immiscible liquid, ya. Kalau dua fasa, apakah itu fasa gas atau fasa cair, bisa terjadi kalau aliran itu adalah relatif terhadap permukaan suatu solid. Ini beberapa contoh dari transfer massa konvektif yang pada umumnya kalau kita lihat di sini adalah disertai terjadinya transfer massa antar dua fasa. Ini beberapa contoh mudah, gampang saya ambil. Misalnya saja adalah pelarutan suatu zat padat dalam liquid. Nah, di sini akan terjadi transfer massa antar fasa, yaitu dari fasa padat ke fasa liquid.
Contoh berikutnya adalah pada peristiwa penguapan suatu cairan, itu kalau kita lihat adalah terjadi transfer massa konvektif antar fasa, yang mana akan terjadi transfer massa dari fasa liquid ke fasa uapnya yang berbentuk gas itu. Ini ada dua contoh saja yang saya sampaikan. Nah, kemudian agar supaya transfer massa ini bisa berjalan lebih cepat, maka fluida di sekitar interface itu harus ada dalam keadaan bergerak dan terjadi turbulensi. Sehingga transfer massa akan terjadi karena adanya mekanisme difusi, mekanisme konveksi, dan mekanisme turbulen. Gitu. Kita lihat pada transfer massa secara difusi yang terjadi pada ketika ada transfer massa secara konvektif. Di sini transfer massa secara difusi molekular ini akan terjadi pada fluida diam atau aliran fluida pada kondisi laminen. Gitu. Jadi seperti yang tadi saya katakan, untuk menaikkan transfer massa, maka kecepatan fluida ini harus dinaikkan sampai terjadi transfer massa pada kondisi aliran turbulen. Nah, di sini kalau kita lihat, tentunya di sini adalah aliran fluidanya, aliran fluida secara konvektif. Jadi bila ada suatu solut A dilarutkan dalam permukaan solid, ya, atau larut dari permukaan solid, maka akan terdapat konsentrasi solid yang tinggi di permukaan solid. Dan konsentrasinya ini akan turun terhadap jarak dari permukaan dinding solid atau dari permukaan solid. Nah, tentunya perbedaan konsentrasi inilah yang menyebabkan atau menjadikan satu driving force terjadinya transfer massa tersebut, yang mana tadi bisa, yang mana akan melalui 3 mekanisme, ya, difusi, konveksi, dan turbulen itu. Di mana driving force itu adalah sebenarnya karena akibat konsentrasi turun terhadap permukaan dinding solid itu. Nah, kemudian karena alirannya adalah aliran fluida konvektif, maka akan dihasilkan adanya turbulensi, ya. Karena itu akan ada eddy atau turbulensi dari solid yang dapat berpindah lebih cepat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Oleh karena itu, dari contoh tadi, adanya perpindahan transfer massa dari permukaan solid, ya, sebagai solid di situ ininya, itu kalau kita tinjau akan terdapat 3 daerah transfer massa. Yang pertama adalah daerah
viscous sublayer yang merupakan film tipis terjadi di dekat permukaan solid. Oleh karena itu pada sublayer film yang viscous di sini transformasinya adalah terjadi secara difusi molekuler, penurunan konsentrasi yang besar pada film akibat laju difusi akan sangat lambat. Kemudian berikutnya adalah ada daerah buffer atau kita lihat sebagai daerah transisi, di mana di sini transformasinya adalah karena difusi molekuler dan turbulen atau konveksi ya. Jadi terjadi transisi bertahap pada daerah ini dari difusi secara molekuler ke difusi secara konvektif itu. Kemudian daerah transformasi yang ketiga adalah daerah turbulen, di mana transformasi utama di sini adalah karena terjadinya difusi turbulen dengan sedikit adanya difusi molekuler. Nah, penurunan konsentrasi sangat kecil karena di sini ada eddy yang cenderung menjaga konsentrasi itu seragam. Jadi karena penurunan konsentrasi kecil itu artinya bahwa tidak jauh berbeda dengan adanya eddy ini, sehingga cenderung akan konsentrasinya relatif mendekati seragam gitu. Nah, untuk transformasi solid terlarut dari permukaan ke aliran fluida itu bisa dilihat secara turbulen ya, aliran turbulen bisa ditunjukkan pada gambar 721 Jinkoplis seperti berikut ini. Jadi nanti bisa dilihat di situ. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana profil konsentrasi transformasi dari permukaan fluida ke aliran fluida turbulen tersebut. Kalau kita lihat dari grafik di sini adalah konsentrasi dekat permukaan, yaitu CA1, turun sangat mendadak gitu ya, dekat dengan permukaan. Jadi artinya ini pada dekat permukaan itu adalah turun konsentrasi yang sangat besar itu. Jadi kalau ini jarak menunjukkan jarak dari permukaan, jadi pada daerah dekat permukaan itu akan terjadi penurunan konsentrasi yang sangat mendadak. Kemudian terkait dengan transformasi konvektif sama dengan terjadi pada transformasi secara difusi. Di sini juga memerlukan satu parameter yang penting, yaitu koefisien transfer massa. Sama pada transfer massa difusi molekuler, jadi beberapa koefisien transfer massa itu juga akan terjadi pada difusi ekimolar berlawanan arah, kemudian difusi
A lalu B yang stagnan. Sedangkan di sisi koefisien transformasi itu akan dinyatakan dengan cara yang sama dengan koefisien difusi secara molekuler. Oleh karena itu untuk fungsi transformasi turbulen pada konsentrasi di mana fungsi transformasinya adalah hampir sama dengan transformasi pada fungsi molekuler. Jadi CA kandang sama dengan minus DAD dengan epsilon n dCA atau dZ. Yang jelas di sini ada parameter epsilon n yang di sini menunjukkan difusivitas turbulen. Nah ini kalau pada tiga daerah tadi yang salah satunya adalah dekat dengan permukaan solid, maka besarnya koefisien difusivitas turbulen ini adalah dapat dianggap sama dengan 0 sampai mendekati 0. Ini akan mempunyai nilai apabila jarak dari permukaan solidnya bertambah besar. Artinya kontribusi daripada aliran konveksi turbulen itu akan memberikan harga kenaikan pada difusivitas turbulen epsilon n di sini. Namun demikian, harga daripada epsilon n ini adalah bisa bervariasi, artinya tergantung posisi relatif terhadap jarak dari permukaan solid. Oleh karena itu, untuk tepatnya di sini adalah kita akan menggunakan harga difusivitas turbulen itu adalah harga rata-ratanya, yaitu epsilon n bar di sini. Sehingga kalau pada persamaan tadi itu kita integrasikan misalnya pada 1 dan 2 akan diperoleh fluksi ya, di mana harga difusivitas turbulennya ada kita ambil harga difusivitas rata-rata. Itu seperti ditunjukkan pada persamaan ini ya, dari persamaan 1 tadi kalau diintegrasi akan mendapatkan di sini, di mana untuk fungsi CA satu bintang ini adalah berbasis pada permukaan A1 karena luas permukaan massa bisa jadi akan bervariasi. Kemudian untuk Z2 dan Z1 tentunya adalah sering tidak diketahui, maka persamaan ini dapat disederhanakan dengan menggunakan koefisien transformasi K, C, Sen, dan seterusnya. Jadi ini adalah sama dengan ini. Kenapa dipakai koefisien transformasi ini? Karena ada masalah penentuan jarak atau titik 2 dan titik 1 sehingga 2 ini
sesuatu ini tidak bisa diketahui. Sehingga persamaan tadi bisa dituliskan dengan koefisien KC sini ya. Ini kalau kita lihat CA2 adalah konsentrasi pada titik 2. Ini biasanya adalah diambil konsentrasi pada bab fluidnya, jadi pada volume fluida. Secara rata-rata nanti akan diambil harga konsentrasinya sebagai CA2 di sini. Kata koefisien transformasi konvektif KC sesungguhnya adalah setara atau analogi dengan koefisien transfer panas secara konvektif itu. Kejadian atau peristiwa anomali terintegrasi atau yang hubungan dengan terjadinya faktor panas konveksi tadi ya, itu bisa kita lihat bahwa pada transfer panas di sisi luar terjadi adalah posisi yang dinyatakan dalam NA berbeda dengan CA. Di sini adalah berdasarkan terhadap koordinat diam. Jadi tujuannya adalah posisi transformasi terhadap koordinat diam. Kalau untuk A adalah bisa dilihat pada persamaan ini, di mana NA dengan EK, A plus B, tambah dikurangi dengan B, yang tadi yang berdasarkan pada koordinat bergerak ya, untuk suksi massa yang diskusi kita untuk diskusi perlawanan arah mana NA sama dengan B, maka persamaan 1,4 1,5 biasanya akan menjadi persamaan ini. Jadi dia bisa digunakan sama dengan KK CC dan kita pada sama 1,7. Kemudian untuk parameter konsentrasi di sini ini akan bisa dikatakan dalam parameter lain apakah itu liquid atau gas ya. Kalau liquid ini bisa dinyatakan dengan bentuk fractional, baik itu untuk fase liquid dan gas, bisa dinyatakan dalam tatanan parsial apabila fase ada dalam gas. Oleh karena itu, untuk fase gas dengan menggunakan tatanan parsial atau fractional di sini, maka suksi transformasi terhadap titik yang kedua itu adalah akan mengatakan di sisi ini ya, ini adalah berdasarkan sosial spesor, tekanan sosial ini adalah ada yang kurang maksimal transformer. Sedangkan fase liquid itu akan didefinisikan di sini ya, menggunakan
transmol untuk prosesa liquid ya. Tentunya itu akan berbeda dengan penyesuaian dari koefisien yang terkait, apakah investasi sudah ada partial pressure, apakah investasi sudah ada transmol, di mana saja transfer massa yang akan menyesuaikan. Semua koefisien transfer massa di atas ini dapat dihubungkan satu dengan yang lainnya. Ya, tentu saja adalah untuk ini transmol bisa dihubungkan dengan konsentrasi ini ya dari masing-masing ya. Kemudian dengan demikian maka konstruksi transfer massa NA dengan menggunakan harga di sini, misalnya transmol adalah sama dengan konsentrasi komponen A ya, konsentrasi total, maka akan kita dapatkan persamaan berikut ini, di mana kalau kalian lihat saya sebutkan bahwa koefisien transfer massa yang akan mengikuti apakah menggunakan fraksi mol, apakah menggunakan partial pressure. Jadi untuk transfer sudah ada dasarnya KC, yang misalnya adalah sama dengan dari konsentrasi total atau konsentrasi itu. Yang ada dan ini adalah tidak substitusi, jadi NDC sama dengan substitusi transfer massa terhadap titik yang lainnya di sini adalah diberikan dalam persamaan ini adalah untuk transfer massa secara kompetitif. Karena itu di sini akan ada parameter terjadi di situ itu. Kalau dianggap ini ya, kemudian didasarkan nantinya dengan konstantan, maka akan dapatkan persamaan berikut ini, di mana di sini adalah ada konsentrasi tata-tata dari sisi demikiannya, dan demikian adalah untuk fraksi massa dan proses itu. Kemudian kalau kita menggunakan driving force yang lainnya, maka konstruksi transfer massa yang ada di sini untuk gas bisa kita menggunakan dan force kita dapat sensasi dan driving force yang ditentukan oleh perbedaan tekanan parsial. Dan untuk liquid ini adalah berdasarkan pada tiga fraksi mol yang dimana itu. Apa yang untuk ini ya, dan untuk liquid adalah persamaan berikut ini ya. Jadi untuk fase gas adalah fase gas, dan untuk liquid dapat ditekankan pada persamaan ini jadi
perbedaan daripada praktisimo dari XA satu dan XA dua untuk koefisien transfer masanya juga akan menyesuaikan. Kemudian di dalam kita mendapatkan koefisien transformasi dalam arti bahwa dalam menganalisa terjadinya transfer massa itu sama seperti pada transfer massa secara difusi molekuler. Di sisi juga perlu didapatkan harga koefisien transfer massa, ya, di mana di sini akan dilakukan dengan cara pembongkaran, ya, ya, dasarnya koefisien transfer massa ini adalah sama halnya dengan yang terjadi pada transfer massa di juga akan dipengaruhi oleh sifat fisik wilayah, kecepatan wilayah dan terjadi itu ada dua secara eksperimen dan akan berdasarkan beberapa persamaan empiris dari hasil pelajaran itu. Itu biasanya akan menggunakan beberapa persamaan atau bentuk tata dimensi dalam beberapa pertimbangan tata dimensi. Nah, untuk transfer massa itu beberapa pertimbangan tata dimensi yang berhubungan biasanya adalah bilangan Reynolds, September, Sedgwick, dan standar number dan sisi faktor ini. Yang tadi apa sisi daripada masa dan tadi ya bisa dilihat kembali sisi itu, tapi bilang apa dengan untuk menentukan dasar yang ada di sini adalah sama dengan panjang perspektif kali-kali kecepatan dan densitas dan berbagi fisika saja. Ini kan kalau kita lihat sebenarnya fisiknya adalah rasio daripada ini energi kinetik dan energi dari apa itu ini proses dan proses ya. Demikian juga untuk bilangan terdimensi apanya untuk mempunyai fisik yang sama seperti yang dimiliki oleh bilangan Reynolds ya. Jadi sedikit number ada number ya. Ini tentunya kalau dengan sini adalah bagaimana representatif tergantung dari kimianya. Kalau apa biasanya ada sama dengan 3 diameter apa ya. Ini untuk bilangan setahun dan di sini adalah untuk faktor sisi ya, gitu. Ini beberapa bilangan lebih mudah untuk digunakan dalam mendapatkan persamaan atau hubungan atau relasi empiris yang
Ya, kemudian untuk transfer massa yang terjadi pada aliran dalam pipa, gitu ya. Jadi ini adalah perpindahan massa dari dinding ke aliran laminar gas atau liquid dalam pipa, karena di sini adalah diperoleh dari hubungan dari konsentrasi, ya, ininya. Ini adalah bisa dilihat pada gambar 732, atau kalau pada buku proses perpindahan pada chapter 6 barangkali, ya, ininya. Pada gambar berikut ini adalah yang saya ambil dari buku proses perpindahan itu. Nah, di sini CA adalah merupakan konsentrasi keluar dan CA0 adalah konsentrasi masuk, sedangkan CAI adalah konsentrasi pada interface antara dinding dan gas, sedangkan W di sini adalah menunjukkan laju massa, sedangkan L adalah sama dengan panjang bagian daripada transfer massa. Di sini adalah merupakan representatif panjang, ya, tergantung. Nah, biasanya untuk data eksperimen pada gambar 732 itu bisa dilihat pada kurva di sini, ya. Jadi di sini adalah digunakan untuk harga daripada ini. Kalau kita lihat pada gambar berikut ini adalah merupakan absisnya, ya, itu ini. Atau bisa juga dinyatakan dengan ini, ya, itu. Itu adalah untuk harga ini kurang dari 70, ya. Sedangkan untuk liquid yang mempunyai diffusivitas kecil, datanya akan mengikuti kurva parabolic flow. Di sini akan berlaku untuk harga ini adalah lebih besar dari 400 itu. Sehingga dari sini akan kita dapat hubungan, ya, seperti ditunjukkan pada persamaan ini. Ya, di sini adalah merupakan rasio daripada beta konsentrasi keluar dan konsentrasi masuk, sedangkan di sini adalah beta konsentrasi pada interface dan konsentrasi masuk. Itu ini. Ya, ini mungkin lebih detail bisa Anda lihat pada gambar 732, ya. Kemudian kalau alirannya turbulen, yaitu dengan kita justifikasi bahwa energinya lebih besar daripada 2100, sebenarnya bisa juga kalau kondisi seperti ini adalah dimungkinkan masih transisi, ya, ini. Transfer massa dari dinding ke aliran fluida itu akan bisa diperoleh dengan persamaan berikut ini. Ya. Jadi untuk transfer massa secara konvektif pun juga kita akan bisa menggunakan beberapa persamaan atau korelasi-korelasi empiris yang dikembangkan lebih dahulu, ya, di mana persamaan ini, ya, adalah berlaku apabila Smith number-nya 0,6 sampai 3000, ya. Apabila fasanya adalah liquid, ini, ya. Tetapi biasanya Smith number yang kita jumpai di dalam prakteknya adalah lebih besar daripada 100, ya. Mungkin ini kisarannya adalah
sangat lebar sekali, dari 0,6 sampai 3.000, boleh dikatakan 0 sampai 3.000 ya. Oleh karena itu, dari beberapa hasil eksperimen atau penelitian didapatkan bahwa biasanya untuk Smith number-nya itu adalah lebih besar dari 100. Gitu. Sedangkan untuk fasa gas, persamaan ini akan berlaku apabila Smith number-nya itu adalah pada kisaran 0,5 sampai 3. Kalau di sini range-nya relatif sangat sempit dibandingkan dengan yang digunakan pada fasa liquid ya itu. Namun ada barangkali ini catatan yang didapat dari eksperimen sebelumnya diperoleh bahwa persamaan ini berlaku kalau untuk Smith number lebih besar daripada 100 itu. Nah, kemudian ada transfer massa yang lebih menarik, yaitu kalau terjadi pada weighted wall column ya ini ya. Jadi pada weighted wall column ini maaf saya tidak ada gambar ilustrasinya ya. Jadi pada pipa vertikal atau tower gitu ya, untuk membuat tower gitu, di mana aliran fluidanya adalah terbentuk pada dinding dalam itu seperti kondisi alirannya adalah seperti film ya itunya. Nah, kemudian di bagian dalam di situ juga akan ada aliran gas ya. Jadi kalau kita lihat di situ ada aliran gas ke atas ininya, kemudian ada aliran liquid yang membentuk lapisan film pada dinding dalam silinder itu ke bawah yaitu ini. Atau di sini bisa kita anggap adalah liquid film. Jadi nanti di sini adalah akan terjadi transfer massa pada liquid film yang mengalir ke bawah ya ininya. Nah, ini barangkali untuk beberapa aplikasi dari WWT atau weighted wall column di sini ya, wall tower di sini, itu akan lebih cocok atau lebih sesuai barangkali karena di sini adalah memungkinkan untuk terjadinya transfer massa yang lebih besar dibandingkan kalau dalam aliran fluida dalam pipa ya itu. Nah, di mana dalam BWT di sini transfer massa, fluksi transfer massa lokalnya ini ya, pada WWT itu adalah didesain pada tinggi tertentu sehingga memungkinkan ada perbedaan transfer massa dari atas ke bawah ya, karena biasanya memang gasnya itu, fase gasnya akan dialirkan dari bawah ke atas, liquid filmnya adalah dari atas ke bawah. Itu. Nah, ini untuk lokal transfer massanya, fluksi transfer massanya adalah bisa ditentukan dengan persamaan ini, sehingga nanti untuk laju transfer massa total pada WWT itu akan bisa kita dapatkan dari mengintegrasikan fluksi transfer massa lokal itu. Ini ya.
Kemudian pada kasus di mana aliran paralel terhadap permukaan bidang datar ya ininya. Kalau pasalnya adalah gas, jadi di sini adalah untuk aliran gas, di mana di sini besarnya daripada bilangan Reynolds-nya ya sebagai syarat korelasi di bawah ini bisa digunakan adalah sebesar 1,5 kali 10 pangkat 4, di mana kalau berdasarkan pada J faktor ya di sini akan sama dengan bisa ditentukan dengan persamaan ini asalkan besarnya bilangan Reynolds di sini adalah lebih besar dari 1,5 kali 10 pangkat 4 ya. Atau bisa menggunakan persamaan berikut ini dari Sherwood number itu ini ya. Dan beberapa bilangan tak berdimensi lain ya. Ada Sherwood, ada Reynolds, ada Smith number itu. Sedangkan untuk kecepatan aliran yang lebih besar, ya, maka J faktornya bisa ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut ini. Ya. Sedangkan untuk yang kecepatan aliran yang lebih besar, J faktornya adalah menggunakan korelasi ini. Ini bisa dilihat daripada beberapa korelasi empiris yang tergantung pada kecepatan aliran gas itu. Nah, kemudian untuk kasus apabila aliran itu adalah external flow ya, artinya di sini adalah aliran yang melewati suatu permukaan. Nah, sebagai contoh di sini adalah apabila permukaannya itu adalah permukaan dari bola ya gitunya. Jadi kalau pada media yang stagnan ya koefisien daripada transfer massa konveksinya adalah dengan menggunakan persamaan ini. Nah, kemudian di sini juga akan bisa diaplikasikan lebih spesifik kalau ini gas, kalau ini liquid ya. Di mana liquid pun juga akan dilihat validasinya adalah tergantung pada kecepatan aliran yang di sini adalah dinyatakan dalam bilangan Reynolds itu. Jadi kalau gas dengan kondisi atau syarat yang ditentukan di sini, maka persamaan ini bisa digunakan selama memenuhi syarat kondisi di sini ya. Jadi kalau Smith numbernya sekitar ini dan bilangan Reynolds-nya adalah sekitar ini ya. Kemudian kalau untuk liquid, demikian juga tergantung dari besarnya bilangan Reynolds itu. Nah, kemudian untuk aliran yang melewati packet bed, di mana alirannya adalah cukup untuk memberikan aliran secara konveksi ya jadinya. Nah, ini pada aplikasinya bisa dilihat nanti pada aplikasi drying, adsorpsi, apakah bisa juga dilihat pada disopsi ya ininya. Demikian juga pada transfer massa gas atau liquid ke partikel katalis ya, itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada satu unggun partikel yang disusun secara fixed bed ya itunya. Nah, itu juga demikian ada beberapa korelasi empiris yang sudah dikembangkan ya ininya, di mana di sini juga dengan syarat
masing-masing korelasi empiris itu bisa digunakan ya. Nah, untuk ini adalah pada bilangan Reynolds di sini, dp-nya di sini adalah diameter dari partikel yang menyusun bed itu. Ya. Kemudian kalau liquid itu korelasi empirisnya di sini adalah ada syarat keberlakuannya adalah bila bilangan Reynolds-nya mengikuti syarat di sini ya. Kemudian untuk NRE yang lebih besar, maka kita gunakan persamaan atau korelasi empiris berikut ini. Kemudian untuk gas ya, ininya dan liquid pada bilangan Reynolds itu bisa menggunakan korelasi ini ya. Kemudian untuk liquid di sini juga ada syarat di mana persamaan atau korelasi empiris digunakan itu. Kemudian berikutnya adalah transfer massa untuk aliran yang melewati silinder ya. Jadi ini external flow. Jadi ini adalah bisa kita lihat bahwa alirannya adalah normal terhadap sumbu silinder, yang mana di sini adalah korelasi empiris di sini akan bisa digunakan apabila syarat-syarat ini dipenuhi ya. Itu ini ya. Ini kalau untuk gas, sedangkan untuk liquid syaratnya adalah berbeda dengan yang ditentukan untuk gas ya. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya adalah kalau terjadi pada partikel kecil yang tersuspensi ya ini ya. Nah, di sini adalah perpindahan massanya akan kita lihat dari atau ke partikel-partikel kecil yang tersuspensi dalam larutan yang teraduk ya. Ini biasanya banyak digunakan di dalam sejumlah proses, contohnya adalah hidrogenasi fasa liquid atau pada fermentasi ya ininya. Untuk dispersi liquid solid, maka apa yang kita lihat ya, itu memerlukan adanya pengadukan ya, di mana pengadukan yang lebih tinggi atau bertambahnya pengadukan di sini adalah digunakan untuk membuat derajat daripada suspensinya itu adalah bisa meningkatkan transfer massa itu. Beberapa derajat suspensi yang biasa dipakai ya ininya, yaitu untuk mensuspensikan partikel yang paling kecil, yaitu ketika partikel-partikel itu adalah tepat disuspensikan atau diistilahkan adalah just suspended ininya. Ya. Nah, dalam hal ini adalah ternyata tidak banyak pengaruhnya terhadap koefisien transfer massa ya, itu pada kondisi just suspended itu. Oleh karena itu di dalam transfer massa yang dilakukan atau kita dapatkan pada tangki berpengaduk ya, itu partikel solidnya akan selalu di kondisi atau derajat suspensinya akan dilihat
pada kecepatan putar berapa gitu. Di mana biasanya kalau istilah just suspended itu adalah partikel-partikel solidnya itu pada posisi tidak ada yang settling ya, artinya selalu diam pada dasar tangki, tapi partikel-partikel solidnya itu adalah bergerak meskipun barangkali bisa saja tertahan dalam waktu yang singkat di dasar tangki ya, gitu. Nah, istilah just suspended ini adalah berhubungan daripada atau biasa digunakan ketika kita menggunakan tangki berpengaduk ya, stir tank gitu, yang digunakan untuk mendispersikan atau mensuspensikan partikel solid supaya transfer masanya meningkat ya, itu. Bisa juga dijumpai pada sistem 3 fasa, itu gas, liquid, solid yang biasanya kita jumpai di dalam fermentasi aerobik ya. Pada case di sini adalah kenaikan kecepatan pengadukan atau kenaikan pengadukan, bisa diistilahkan seperti itu, akan mempengaruhi transfer massa gas ke liquid karena gelembung gas yang dimasukkan ke dalam fermentor itu adalah didispersikan menjadi lebih kecil ya ininya. Ya. Kemudian berikutnya adalah transfer massa untuk partikel yang terjadi pada partikel yang kecil. Di sini dibatasi bahwa partikel kecil adalah yang ukurannya kurang dari 0,6 mm, di mana koefisien transfer massa konvektifnya di sini adalah dinyatakan dalam persamaan ini, kalau kita lihat adalah kontribusi daripada transfer massa secara difusi molekuler dan transfer massa karena gerak akibat dari gaya gravitasi ya ini ya. Di mana masing-masing notasi yang di sini atau parameter di sini bisa dilihat di sini. Ini adalah merupakan difusivitas solut A dalam larutan, dB-nya adalah diameter partikel, bisa juga di sini berupa solid atau berupa gas ya. Dan faktor-faktor yang menentukan di sini adalah bisa kita lihat tergantung juga pada viskositasnya ya. Misalnya di sini adalah viskositas daripada liquidnya, karena di sini adalah merupakan viskositas dari fasa kontinunya ya itu. Ya, sedangkan untuk faktor lain yang mempengaruhi di sini adalah densitas daripada partikel solid atau juga gelembung gas ya itunya. Oleh karena itu kalau dari beberapa sifat fisik di sini adalah akan terlihat sebagai beda densitas antara partikel kecil tadi, apakah partikelnya itu berupa partikel solid atau berupa gelembung gas ya itu ini. Nah, kemudian kalau ukuran gelembungnya adalah lebih besar, dalam arti di sini adalah diperkirakan diameternya kurang lebih 2,5 mm ya ininya. Di mana koefisien masanya akan diprediksi dengan
persamaan berikut ini. Jadi di sini akan tergantung pada Smith number dan beberapa sifat fisik daripada gelembung itu sendiri. Oke, baik. Berikutnya adalah radiasi ya ininya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah antara partikel besar dan partikel kecil. Jadi diameternya itu diperkirakan antara 0,6 sampai di antara 0,6 ya, atau lebih besar daripada 0,6 mm dan kurang dari 2,5 mm. Di mana koefisien transfer masanya dapat diasumsikan akan bertambah secara linear ya terhadap kenaikan diameter partikel pada kisaran antara 0,6 dan 2,5 mm ya. Kemudian pada alat pencampur yang kondisinya turbulen, maka daya yang diberikan akan melampaui daya untuk suspensi ya ininya. Jadi kalau turbulen di situ kan bisa kita lihat bahwa daya yang diberikan untuk pengadukan itu akan melampaui daya untuk suspensi. Oleh karena itu koefisien transfer masanya ditentukan pada bisa diprediksi dengan persamaan ini. Nah, di sini ada beberapa contoh soal yang terkait, sepertinya banyak contoh soal yang terkait dengan transfer massa konvektif ya. Itu kalau di buku Jean Koples itu bisa Anda lihat pada subchapter 7.2. Nah, di situ ada beberapa contoh soal yang terkait ya ini ya. Kalau tidak salah ya pada convective mass transfer itu pada subbab 7.2. Kalau di buku proses perpindahan itu ada beberapa contoh soal juga yang barangkali nanti bisa didalami ya itunya. Itu kalau di buku proses perpindahan di sini ada di bab 6. Di bagian terakhir di situ ada contoh soal, misalkan contoh soal 6.10, ada contoh soal 6.11, ada 6.12 dan 6.13 ya. Ada lagi 6.14 ya. Ini kurang lebih ada kesamaan dengan contoh soal yang ada di buku Jean Koples kalau saya lihat. Kalau 6.10 itu sama dengan Jean Koples contoh soal 7.21, 6.11 itu 7.31 dan seterusnya. Itu ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ini adalah materi terakhir untuk transfer massa dan panas, yaitu yang terkait dengan transfer massa secara konvektif, dan seperti biasanya di sini adalah bagaimana mendapatkan koefisien transfer massa konvektif tersebut. Itu kira-kira Pak Gus Dianto yang bisa saya sampaikan hari ini. Halo Pak Gus. Ya, Bro. Jadi ada beberapa contoh soal, kelihatannya contoh soalnya banyak Pak Gus di sini. Oke, banyak Bro, 7.2. Ya.
di chapter 7 Jinkoplis atau di buku proses perpindahan chapter 6 transfer massa antar fasa Pak Gus ini. Iya, Bro. 721 ada. Iya, ya itu hampir itu mirip dengan contoh soal yang di proses perpindahan. Itu. Ya, baik saya kira demikian. Waktu mungkin selanjutnya saya serahkan ke Pak Kus, barangkali ada yang mau didiskusikan Pak Kus. Ya. Ya, ini Prof mau membahas soal contoh soal dulu ini nanti. Ya, baik Pak Kus. Saya mohon izin live dulu. Oke, baik Prof. Terima kasih Terima banyak. kasih Pak Kusdianto, terima kasih untuk semuanya. Kita ketemu pada agenda evaluasi akhir semester Pak Kus ya. Oke, Prof. Oke, baik. Saya akhiri kalau gitu untuk saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak. Sama-sama, terima kasih semua. Sehat-sehat ya. Ya, Pak. Amin. Iya, Amin. Pak.